Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adinatul Islamiyah, NIM 4. Di sini saya akan menjelaskan tahapan penyelesaian soal UAS aljabar linear sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjutkan ke tahap penyelesaian soal nomor 1. Di sini bisa dilihat soalnya didefinisikan matriks berikut A dengan ordo 4 kali 4. Ini ordonya 4 kali 4. Kemudian ada beberapa percabangan dari soal. Yang A, tentukan persamaan karakteristik dari matriks A. Kemudian yang B, dapatkan nilai eigennya. Dan yang C, kita disuruh mencari vektor eigen dari masing-masing nilai eigen yang kita dapat dari soal 1B. Ini adalah tahap penyelesaian untuk jawaban soal aljabar linear nomor 1A. Kita disuruh untuk menentukan persamaan karakteristik dari matriks A. Nah, untuk menentukan persamaan karakteristik ini, langkah yang pertama, kita harus menggunakan persamaan lambda dikali I minus A. I itu apa sih? I ini adalah matriks identitas. Langsung saja kita masukkan ke persamaannya. Lambda dikalikan dengan I, ini adalah bentuk matriks identitasnya. Ini adalah matriks A-nya. Matriks A ini adalah matriks yang kita dapatkan dari soalnya. Sehingga lambda dikali 1, lambda dikalikan dengan 0, 0. Sama seperti perkalian angka dengan angka apapun, sama seperti perkalian angka dengan angka apapun angkanya, jika dikalikan 0 maka hasilnya adalah 0. Maka dengan itu, jika lambda dikalikan dengan 0 maka hasilnya akan tetap 0. Sedangkan jika lambda dikalikan dengan angka, maka hasilnya adalah lambda dengan angka itu sendiri. Karena ini adalah 1, maka kan koefisiennya 1, sehingga tidak perlu ditulis, maka ini adalah lambda. Tetapi misalnya jika lambda dikalikan dengan 2, maka hasilnya nanti adalah 2 lambda. Nah, untuk perhitungan matriks entah itu penambahan atau pengurangan, maka baris akan dikurangi dengan baris atau baris akan ditambah dengan baris, sehingga baris pertama di matriks identitas dikali dengan lambda ini akan dikurangi dengan baris pertama dari matriks A. Terus kemudian baris kedua dari matriks lambda dikali I akan dikurangi dari baris kedua dari matriks A, sehingga lambda dikurangi dengan 0 sama dengan lambda, 0 dikurangi dengan 4 sama dengan minus 4, 0 dikurangi 2 sama dengan minus 2, lambda dikurangi 0 lambda, kemudian 0 dikurangi 2 minus 2, lambda dikurangi minus 4 sama dengan lambda plus 4. Karena ini ada tanda minus, bertemu tanda minus, maka hasilnya akan positif, sehingga positif 4. Kemudian lambda dikurangi 2 sama dengan lambda minus 2. Setelah kita mendapatkan persamaan dari lambda dikali I minus A, maka kita harus mencari determinan dari persamaan yang kita dapatkan itu. Nah, ini dia persamaannya. Akan kita dapatkan lambda pangkat 4 ditambah lambda pangkat 3 minus lambda pangkat 2 minus 8 lambda ditambah 32. Ini dapat kita lihat cara mencari nilai determinannya di sini. Nah, ini cara mencari nilai determinannya. Dalam menentukan determinan dari sebuah matriks, kita dapat menggunakan metode kofaktor
ataupun metode Sarus. Kita dapat memilih salah satu atau menggunakan keduanya. Di sini saya menggunakan dua metode tersebut. Yang pertama, saya menggunakan metode kofaktor. Dalam menentukan matriks, maksudnya menentukan determinan sebuah matriks dengan order lebih besar dari 3, maka kita dapat menambahkan metode kofaktor dengan metode OBE atau metode operasi baris elementer. Lalu apa gunanya metode OBE ini? OBE ini digunakan untuk menyederhanakan elemen yang berada di dalam matriks. Tetapi karena ini elemennya sudah sederhana, 0, 0, langsung saja kita coret ini. Baris pertama, kolom pertama kita coret sehingga kita mendapatkan ini. Lambda minus 2 kita tulis kembali di sini, dikalikan dengan sisanya yang tidak dicoret. Jadi ini sisanya yang tidak dicoret, kita tulis lagi di sini. Setelah saya menggunakan metode kofaktor, ini yang kedua, saya menggunakan metode Sarus. Jadi, persamaan ini kita bawa ke sini. Kemudian, baris pertama dan baris kedua kita tulis lagi di samping kanan pada bagian luar matriks ini. Setelah itu, kita kalikan silang lambda kali lambda dikalikan lambda plus 4, kemudian ini ada 0, dikalikan dengan minus 2, dikalikan dengan 0. Ini sesuai dengan garis yang saya beri, dikalikan sesuai dengan garisnya. Jika garisnya miring ke kanan, maka operator matematikanya adalah ditambah. Tetapi, jika garisnya miring ke kiri, maka operator matematikanya akan berubah menjadi minus. Nah, setelah dikalikan silang seperti ini, jadi ini perkaliannya saya tulis di sini untuk mempermudah memahami. Setelah itu, saya dapatkan ini hasilnya. Lambda pangkat 4 ditambah lambda pangkat 3 dikurangi lambda pangkat 2 dikurangi lambda plus 32. Jadi, ini hasilnya. Nah, hasil dari determinan persamaan yang kita dapat dari ini langkah pertama ini adalah karakteristik atau persamaan karakteristik dari sebuah matriks A. Selanjutnya, ini adalah jawaban aljabar linier dari soal nomor 1B. Jadi ini soalnya kita disuruh mencari nilai eigen dari persamaan karakteristik yang sudah kita dapat dari jawaban soal nomor 1A tadi. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Setelah itu, kita faktorkan persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai eigennya. Kita faktorkan menjadi lambda minus 2 dikalikan lambda plus 2, dikalikan dengan lambda plus 4, dikalikan dengan lambda min 2. Sehingga ini nanti lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan minus 2,
Dan lambda yang ketiga sama dengan 4. Ini lambda yang keempat sama dengan 2. Ini dia nilai lambda yang kita dapat dari persamaan ini yang sudah kita faktorkan di sini. Kemudian nilai eigennya dapat kita dapat dari nilai lambda yang kita ambil dari faktor persamaan ini. Jadi lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan minus 2, lambda 3 sama dengan minus 4. Ini minus 4 ya. Loh, di sini kan lambdanya ada 4. Kenapa yang ditulis di sini cuma ada 3? Berhubung lambda yang ke-1 sama lambda yang ke-4 nilainya sama, yaitu 2, sehingga kita tulis 1 saja. Jadi lambda 1 sama dengan 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan penyelesaian soal UAS aljabar linier nomor 1C. Ini adalah soalnya, carilah vektor eigen dari masing-masing nilai eigennya. Jadi, di sini kita disuruh mencari vektor eigen dari nilai-nilai eigen yang telah kita dapatkan dari soal nomor 1B. Ini adalah nilai eigennya yang telah kita dapat. Oke, yang pertama, jika nilai eigennya sama dengan 2, maka berapa vektor eigennya? Ini adalah sebuah persamaan yang telah kita dapat dari persamaan nomor 1C tadi, yang lambda dikali I minus A sama dengan 0. Setelah itu, kita lakukan OBE atau operasi baris elementer untuk menyederhanakan elemen yang berada di dalam matriks. Saya akan menyederhanakan elemen yang berada di dalam matriks tersebut dengan melakukan operasi baris pertama dibagi 2, baris kedua dibagi 2, maksudnya baris kedua dibagi minus 2, baris ketiga juga sama dibagi dengan minus 2. Jadi ini adalah baris pertama, ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Jadi baris pertama 2 dibagi 2, 1, 0 dibagi 2, 0, min 4 dibagi 2, min 2, 0 dibagi 2, 0. Setelah itu, baris yang kedua dibagi minus 2. Ini adalah baris kedua. Minus 2 dibagi minus 2, berhubung minus bertemu minus, maka hasilnya akan positif. Jadi positif 1. 2 dibagi dengan minus 2, hasilnya minus 1. Minus 2 dibagi dengan minus 2, hasilnya juga 1. 0 dibagi minus 2, 0. Kemudian baris yang ketiga, ini adalah baris yang ketiga. 0 dibagi dengan minus 2, 0. Minus 2 dibagi minus 2, 1. 6 dibagi dengan minus 2, minus 3. 0 dibagi 0, 0. Kemudian baris yang tidak kita lakukan operasi apapun, atau tidak kita bagi, atau tambah, dan lain sebagainya, kita tulis lagi. Setelah itu, kita lihat
elemen yang berada di dalam matriks ini masih dapat kita sederhanakan lagi atau sudah tidak dapat kita sederhanakan lagi. Setelah kita lihat, ternyata matriksnya masih bisa disederhanakan lagi, sehingga saya sederhanakan dengan melakukan operasi baris kedua dikurangikan dengan baris pertama. Jadi ini baris kedua akan dikurangi dengan baris pertama yang ini. Jadi 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. Min 1 dikurangi 0, tetap min 1. 1 dikurangi dengan min 2, 3. 0 dikurangi 0, 0. Sama seperti sebelumnya, baris yang tidak dilakukan operasi apapun ditulis kembali dengan elemen yang sama pada matriks yang sebelumnya. Sehingga kita tulis lagi, baris pertama tetap 1, 0, minus 2, 0. Baris ketiga 0, 1, min 3, 0. Dan baris keempat 0 semua. Kita lihat lagi apakah elemen yang berada di dalam matriks tersebut masih bisa disederhanakan lagi atau tidak. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Sehingga baris ketiga saya tambahkan dengan baris kedua. Ini baris ketiga. Ini baris kedua. Jadi 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah minus 1, 0. Min 3 ditambah 3, hasilnya 0. 0 ditambah 0, hasilnya tetap 0. Dan baris yang tidak dilakukan operasi apapun, elemennya ditulis kembali dengan nilai yang sama. Oke, di sini ternyata sudah tidak dapat disederhanakan lagi. Langsung saja kita cari nilainya. Ini langsung saja kita cari nilainya. Ini untuk X1, ini untuk X2, ini untuk X3, dan ini untuk X4. Karena ini X4 nilainya 0 semua, tidak ada angka selain 0, maka kita umpamakan X4 sebagai nilai parameter. Jadi kita berikan nilai S. X3 pun juga begitu, karena nilai elemen di baris X3 ini 0 semua, maka kita umpamakan menjadi huruf T. Kemudian X2 sama dengan 3T. Loh, kok bisa jadi 3T? Jadi, seperti ini. Bisa kita lihat baris di sini, X2 itu kan sama saja dengan perhitungan X2 ditambah 3 sama dengan 0. Maka min X2, ini 3, X3 maksudnya, minus X2 sama dengan minus 3 X3. Jika minus X2 sama dengan minus 3X3, maka kalau X2 sama dengan 3X3. Tapi ini kan X3. Kok di sini ditulis T? Nah, kan dari awal sudah
dijelaskan jika X3 ini memiliki nilai T atau diumpamakan menjadi sebuah T atau T ini adalah nilai X3 yang sekarang, sehingga 3X3 sama dengan 3T. Jadi, X2 sama dengan 3T. X1 kita lihat di baris yang ini, X1 minus 2 X3 sama dengan 0. X1 sama dengan 2 X3. Karena pindah ruas, minus menjadi positif. Sehingga X1 sama dengan 2T. Karena nilai X3 adalah T, sehingga X3-nya diubah menjadi T. Jadi nilai X1 sama dengan T. Maksudnya 2T. Sehingga vektor eigen yang kita dapat dari lambda sama dengan 2 adalah 2T, 3T, T, dan S. Selanjutnya, jika lambdanya sama dengan minus 2, maka berapa vektor eigennya? Sama seperti tadi, kita ambil persamaan dari lambda dikalikan dengan I minus A sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan, kan di sini nilai lambdanya minus 2. Maka setiap ada lambda kita ganti dengan minus 2. Jadi ini lambda kita ganti dengan minus 2. Lambda di sini kita ganti dengan minus 2. Kemudian lambda ini kan minus 2. Minus 2 ditambah 4 berarti 2. Ini minus 2 min 2 sama dengan min 4. Kemudian saya akan menyederhanakan matriks tersebut dengan OBE. Saya gunakan operator baris pertama dibagi minus 2, baris kedua dibagi minus 2, baris ketiga dibagi 2, baris keempat dibagi dengan min 4. Oke, kita lihat ini baris pertama. Kita bagikan dengan min 2. Berarti ini min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. 0 dibagi min 2, 0. Minus 4 dibagi minus 2, 2. 0 dibagi minus 2, 0. Baris kedua kita bagikan dengan minus 2. Sehingga minus 2 dibagi dengan minus 2 sama dengan 1. Kemudian minus 2 dibagi dengan minus 2, 1. Ini sama juga, minus 2 dibagi minus 2, 1. Kita lihat selanjutnya ke baris yang ketiga. Baris yang ketiga akan kita bagi dengan 2. 0 dibagi 2, 0 ya. Karena semua bilangan yang akan dibagi dengan 0, maka hasilnya akan 0. Ini ada minus 2 dibagi dengan 2, hasilnya minus 1. 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1. Kita lihat ke baris yang keempat. Ini sudah 0, 0 semua, sudah jelas hasilnya nanti tetap akan 0. Kemudian baris keempat kita bagikan dengan minus 4, 1. Setelah itu kita lihat apakah matriks ini masih bisa disederhanakan. Ternyata masih bisa disederhanakan kembali, sehingga akan saya sederhanakan dengan baris kedua dikurangi baris pertama. Ini baris kedua, ini baris pertama. Oke, 1 dikurangi 1, hasilnya ini 0. Kemudian 1 dikurangi 0, hasilnya 1, ini plus 1 ya. Kemudian 1 dikurangi 2, hasilnya minus 1, ini minus 1. 0 dikurangi 0, hasilnya tetap 0. Setelah itu, setiap baris yang tidak dioperasikan sama sekali, maka elemennya akan ditulis kembali lagi.
Ini elemennya ditulis lagi di sini. Setelah itu ternyata masih bisa disederhanakan kembali. Maka saya sederhanakan dengan B3 ditambah dengan B2. Ini B3. B2 ini yang ada di atasnya. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Kemudian ini minusnya ternyata. Maaf ada kesalahan. Ini ternyata minus. Ya, ini minus. Maaf, ada salah tulis ya. Ini adalah minus 1. Minus 1 ditambah 1, hasilnya 0. Kemudian ini plus 1, plus ditambah dengan minus 1, hasilnya juga 0. 0 ditambah 0, hasilnya 0. Di sini matriksnya sudah tidak dapat disederhanakan lagi, sehingga langsung saja kita dapat mengambil vektor eigennya atau nilainya dari sini. Ini ada untuk X1, X2, X3, ini X4. Sebenarnya di sini ada sama dengan nolnya. Atau ini dikalikan seperti ini. X1, X2, ini X3, ini X4. Ini ya. Sehingga ini tidak digunakan lagi. Oke, langsung. Berhubung ini X4-nya 1, maka langsung saja X4 sama dengan 0. Kemudian karena ini barisnya 0 semua, sehingga X3 kita jadikan sebagai parameter dengan mengumpamakan menjadi huruf S. Kemudian kita lihat ini X2. Kok bisa X2-nya juga ikutan S? Nah, kita hitung di sini. X2 minus X3 sama dengan 0. X2 sama dengan X3. Sehingga X2 sama dengan S, karena nilai X3 sudah diumpamakan menjadi S. Kita lihat X1. Ini kan X1. Di baris ini, maksudnya di baris ini, nilai selain 0 ada di X1 dan X3. Sehingga X1 ditambah 2 X3 sama dengan 0. X1 sama dengan minus 2 X3. Maka X1 sama dengan minus 2 S, karena X3 nilainya S. Sehingga vektor eigen dari lambda sama dengan minus 2 adalah min 2S, S, S, dan 0. Selanjutnya, jika vektor eigen
didapat dari lambda minus 4. Berapakah nilainya? Ini matriks ini kita ambil dari persamaan lambda dikali I minus A sama dengan 0 tadi. Kemudian setiap ada lambda seperti ini, dan juga ini, maka nilainya akan kita ganti menjadi minus 4. Sehingga ini minus 4, minus 4, ini minus 4 ditambah 4 jadikan 0. Minus 4, minus 2, min 6. Kemudian kita sederhanakan. Jadi baris pertama akan saya bagi minus 4, baris kedua saya bagi minus 2, baris ketiga minus 2, baris keempat saya bagi dengan minus 6. Ini yang baris pertama yang ada di atas sendiri, kan kita bagi minus 4, sehingga minus 4 dibagi dengan minus 4, hasilnya adalah 1. 0 dibagi minus 4 tetap 0, minus 4 dibagi minus 4, 1. Kita lihat ke baris yang kedua. Baris kedua akan saya bagi dengan minus 2. Minus 2 dibagi minus 2, 1. Minus 4 dibagi minus 2, 2. Minus 2 dibagi minus 2, 1. Kemudian ke baris yang ketiga, 0 dibagi dengan minus 2, 0. Minus 2 dibagi minus 2 di sini 1. 0, ini kan 0, ini 0, pasti hasilnya nanti 0. Kita lihat ini baris yang keempat, yang terakhir sendiri, kita bagi dengan minus 6. Ini 0, 0, 0, pasti nanti hasilnya akan 0. Kemudian minus 6 dibagi dengan minus 6, hasilnya adalah 1. Selanjutnya saya sederhanakan lagi. Dengan baris 2 dikurangi dengan baris pertama. Jadi ini baris kedua. Saya akan kurangi dengan ini baris yang pertama. Maka 1 dikurangi 1, hasilnya adalah 0. 2 dikurangi 0, hasilnya adalah 2. Ini 1 dikurangi dengan 1, hasilnya ini 0. Kemudian 0 dikurangi 0, hasilnya tetap menjadi 0. Selanjutnya saya sederhanakan lagi dengan baris kedua dibagi dengan 2. Yang ini kan baris kedua. Saya bagi dengan 2. 0 dibagi 2 pasti 0. 2 dibagi 2, di sini bisa dilihat 1. 0 dibagi 0 dan 0 dibagi 2 pasti tetap hasilnya akan 0. Ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Akan saya sederhanakan dengan B3 dikurangi dengan B2. Maka ini 0 dikurangi 0, pasti hasilnya tetap 0. 1 dikurangi 1, hasilnya 0. 0 dikurangi 0, tetap 0. 0 dikurangi 0, dan masih menjadi 0. Dari sini sudah bisa dapat kita cari vektor eigennya. Sama seperti tadi, ini sebenarnya ada dikalikan dengan variabelnya x1, x2, x3, ini x4, sama dengan ini 0 semua ya. 0, 0, 0, ini juga 0. Masih ingat kan kalau misalnya perkalian matriks, maka baris akan dikalikan dengan kolom. Hanya ini baris pertama dikalikan dengan kolom. Kolom ini maksudnya variabel yang ini. Sehingga dapat kita lihat ini x4-nya kan sudah 1. Sedangkan nilai x3-nya 0, x2-nya 0, x1-nya 0, sehingga x4 sama dengan 0. Ini bisa juga kita lihat x2 juga dapat langsung diambil nilainya adalah 0. X3 karena di sini elemennya
0 semua di baris yang ketiga, maka X3 akan kita jadikan parameter dengan mengumpamakan menjadi huruf S. Kita lihat X1-nya X1 ditambah X3 ini sama dengan 0. Maka X1 sama dengan minus X3. Jadi X1 sama dengan minus S, karena ini X3 sama dengan S. Sehingga vektor eigen dari lambda sama dengan minus 4 adalah minus S, 0, S, dan juga 0. Kita berlanjut ke soal yang kedua. Ada sebuah soal, jika suatu ruang dimensi 2 ditransformasikan menjadi polinomial derajat 2, ini misalnya bentuknya, maka kita disuruh mencari matriks standar dari transformasi T tersebut, dan yang kedua, kita disuruh menentukan basis dan dimensi dari kernel T-nya. Langsung saja, ini adalah jawaban yang nomor 2A-nya. Dapatkan matriks standar dari transformasi tersebut. Untuk mendapatkan matriks standar dari transformasi tersebut, langkah yang pertama dapat kita lihat atau menuliskan matriksnya kembali tanpa menghilangkan variabelnya. Jadi, matriks yang berada dari soal ini kita tulis kembali supaya kita tidak bingung. Ketika ditulis kembali, maka hasilnya tetap seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita tuliskan kembali matriks tersebut dengan menghilangkan variabelnya. Kita hilangkan variabelnya, ini variabel seperti W, X, Y, dan Z, kita hilangkan. Dan kita hanya menulis setiap koefisiennya saja. Sehingga di sini kita bisa tulis 3W, kita tulis koefisiennya saja, yaitu 3. Ini X, kita tulis koefisiennya 1. Ini Y, kita tulis koefisiennya 1. Z juga 1. Ini yang bawah ada 5W, kita tulis 5. Ini X, berhubung di depannya ada tanda minus, maka kita tulis juga minusnya. Jadi minus 1, Y-nya juga plus 1, min Z-nya minus 1. Sehingga di sini bisa kita dapatkan matriks standarnya adalah 3, 1, 1, 1, 5, minus 1, 1, minus 1. Jika tandanya positif, maka tidak perlu kita tuliskan kembali pada matriks standarnya. Jika tandanya di sini negatif, maka kita perlu tulis tanda negatif pada matriks standarnya. Sehingga matriks standar dari transformasi T tersebut adalah ini. 3, 1, 1, 1, kemudian baris yang kedua ada 5, minus 1, 1, dan minus 1. Oh ya, perlu diingat, di sini matriks standar untuk transformasi linear T adalah matriks A sama dengan AIJ, atau A dengan kolom dan baris. Kemudian jawaban dari soal 2B-nya, kita disuruh untuk menentukan basis dan dimensi dari kernel T. Ini matriks awalnya kita ubah menjadi seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika ada perkalian matriks, maka baris akan dikalikan dengan kolom. Jadi ini maksudnya 3 dikalikan dengan W, 3W, 1 dikalikan dengan X,
X, hasilnya sama ini ya. 1 dikalikan dengan Y, ini Y. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita harus mendapatkan matriks standarnya. Ada 3, 1, 1, 1, 5, minus 1, 1, minus 1. Itu kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Langkah yang ketiga, untuk mencari kernel sebuah T, maka kita harus melakukan OBE atau operasi baris elementer lagi. Jadi matriks standar ini kita lakukan OBE atau kita sederhanakan setiap elemennya yang dapat disederhanakan. Sehingga kita dapat ini. Matriks yang telah kita OBE. Kita bisa lihat cara meng-OBE-nya. Oke, kita lihat OBE-nya seperti ini. Ini tadi matriksnya, kita tambahi di sini 0, 0, maksudnya itu hasilnya 0, 0. Saya ingin menyederhanakan dengan melakukan operator B1 dibagi dengan 3. Sehingga ini 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 3, ini maksudnya ini 3 ya. Nah, 1/3 sama ini 1 dibagi 3, 1/3, 1/3, 0 dibagi 3, 0. Kemudian yang baris kedua kita tulis kembali karena tidak kita operasikan sama sekali. Setelah itu saya sederhanakan lagi dengan baris kedua dikurangi 5 kali baris pertama. Sehingga ini nanti 5 dikurangi dengan 5 kali baris pertama. Jadi nanti baris pertama dikalikan dengan 5 dulu, baru dikurangi dengan baris kedua. Jadi 5 dikurangi 5 kali 1, 0. Ini di sini. Kemudian ini 5 kali baris 1, berarti ini 1/3 dikalikan dengan 5. Jadi kan 5/3. Sehingga ini baris keduanya kan 1 dikurangi 5 kali baris kedua 5/3. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi ini 3, pembilang ini juga dikalikan dengan 3. Jadi kan minus 1 dikalikan dengan 3, jadi minus 3. Minus 3 dikurangi 5 sama dengan minus 8/3. Jadi di sini minus 8/3. Kemudian ini juga sama. Ini kan sama 1/3 semua. Jadi otomatis nanti minus 5B1-nya adalah minus 5/3. Berhubung ini positif, sehingga nanti hasilnya kan ini 3/3 dikurangi 5/3, berarti sama dengan minus 2/3. Kan? Nah, berhubung ini sama dengan ini, maka pasti hasilnya juga akan sama. Seperti itu di sini. Lalu saya akan menyederhanakan lagi dengan ini maksudnya baris kedua dikalikan dengan min 3/8 atau kebalikan dari ini. Langsung saja kalau dikalikan berarti kan min 8/3 ya. Min 8/3 dikalikan dengan min 3/8. Berarti ini kan bisa dibagi, dicoret, ini juga dicoret, ini dicoret, ini juga dicoret. Ini kan sama dengan minus 1 dibagi dengan minus 1. Hasilnya adalah 1. Sama seperti itu ya. Ini min 2, jadi ini min 2/3 dikalikan dengan minus 3/8. Jadi ini nanti dicoret,
Hasilnya kan minus 2 per minus 8. Karena ini dibagi min 3, ini 3 dibagi min 3, jadi kan min 1. Min 1 dikali 8, min 8. Kemudian saya sederhanakan ini. Min 2 dibagi min 2, 1. Min 8 dibagi minus 2, 4. Karena ini dan ini sama, maka hasilnya akan sama. Nah, saya ingin menyederhanakan lagi karena ini masih bisa disederhanakan lagi. Dengan baris pertama dikurangi sepertiga baris kedua. Jadi ini 1 dikurangi 1/3 kali 0 kan pasti 0. Berarti dia tetap 1. 1/3 dikurangi 1/3 kali baris kedua. Baris keduanya kan 1. Jadi kalau misalnya 1 dikalikan dengan 1/3 kan tetap 1/3. Sedangkan baris pertama di sini kan 1/3. Jadi nanti 1/3 dikurangi 1/3, nanti hasilnya akan 0. Ini juga pasti akan 0. Dan selanjutnya ini kan karena beda sendiri. Maka B2 dikalikan 1/3, B2-nya kan 1/4. Sehingga 1/4 dikali 1/3 kan 1/12. Sedangkan B1-nya kan 1/3, jadi ini 1/3 dikurangi 1/12, maka kita samakan penyebutnya, sehingga penyebutnya dikalikan 4, pembilang juga harus dikalikan dengan 4. 4 dikurangi 1 sama dengan 3/12. Saya sederhanakan menjadi 1/4. Samakan 1/4. Nah, dari sini sudah tidak dapat disederhanakan lagi karena ini adalah bentuknya yang paling sederhana. Kita balik lagi ke sini. Samakan sama ini tadi. Setelah dilakukan OBE, kita dapatkan ini bentuk matriksnya yang paling sederhana. Langkah yang keempat, kita dapat mencari basis dan dimensi kernel T-nya. Tetapi kita harus mencari nilai dari masing-masing W, X, Y, dan Z-nya terlebih dahulu. Oke, ini sebenarnya sama seperti tadi, ada perkalian untuk W, X, Y, Z. Saya ingatkan lagi, perkalian matriks itu baris dikalikan dengan kolom. Jadi ini 1 dikali W, 1W, ini 0X, ini 1/4 dikalikan dengan Y, ini 0 dikalikan dengan Z. Berhubung ini nilai Y-nya 1/4, ini juga 1/4, maka nilai Y ini pasti akan memiliki solusi persamaan yang banyak, sehingga dijadikan sebuah parameter atau diumpamakan dengan huruf Y sama dengan S. Z juga akan saya umpamakan menjadi sebuah parameter, yaitu T. Kemudian kita akan mencari nilai W dan nilai Z-nya. W ditambah 1/4Y ini ya, 1/4Y sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Maka W sama dengan minus 1/4Y. Ini positif karena pindah ruas ke kanan menjadi negatif. W sama dengan ini minus 1/4 ya. Ini minus 1/4 S. X ditambah 1/4 kemudian kita dapat mencari nilai X, ini X ditambah 1/4 ini, 1/4Y ditambah Z ini sama dengan 0. X sama dengan min 1/4Y min Z. X sama dengan
maka nilai X sama dengan min 1/4 S min T. Kita pisahkan variabel S dan variabel T-nya. Jika di sini memiliki variabel S, maka akan ditulis koefisiennya. Tetapi jika tidak memiliki variabel S, maka kita akan menulisnya 0. Dan begitu juga untuk variabel T-nya. Jadi ini untuk variabel S, berhubung W mempunyai variabel S, ini variabel S-nya, kita tulis minus 1/4. Kemudian X-nya ini minus 1/4 S min T. Karena yang kita cari adalah variabel S, maka variabel T-nya tidak dianggap atau tidak kita tulis. Jadi kita tulis min 1/4 saja. Ini punya nilai S, kita tulis 1, koefisiennya karena 1. Kemudian Z, karena Z tidak mempunyai karena Z tidak mempunyai variabel S, melainkan dia mempunyai variabel T, maka kita tulis 0. Begitupun juga sebaliknya jika kita mencari variabel T. Karena W tidak mempunyai variabel T, kita tulis 0. Kemudian X, ini kan variabel S, sedangkan kita mencari variabel T, jadi ini tidak dianggap. Ini karena berhubung min T, jadi ini min 1. Y tidak mempunyai variabel T, tetapi mempunyai variabel S, sehingga tidak kita anggap. Kita tulis di sini 0, kemudian ini punya variabel T, kita tulis 1. Sehingga basis kernel T adalah min 1/4, ini kita ambil, min 1/4, min 1/4, 1, 0, dengan ini kita ambil 0 min 1, 0, 1 dengan dimensi 2. Ini 1, ini 2. Jadi dia mempunyai dimensi 2. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan sistem persamaan linier tersebut. 3A ditambah B ditambah C plus D sama dengan 0. Ini ada 5A min B plus C min D sama dengan 0. Kita disuruh menentukan basis dan dimensi dari SPL tersebut, serta disuruh untuk menunjukkan apakah sistem persamaan linier ini bebas linier dan merentang. Ini step yang pertama. Kita harus merubah persamaan homogen ini. Ini persamaan homogen ini kita ubah menjadi persamaan bebas linier. Seperti ini. Setelah kita ubah seperti ini, atau kita ambil koefisiennya saja, seperti 3A, kan variabelnya 3, kita tulis 3 di sini. B kita tulis 1, begitupun juga selanjutnya. Setelah itu langkah yang kedua, kita harus melakukan OBE atau penyederhanaan elemen untuk mendapatkan basisnya. Kita lihat OBE-nya. Oke, ini operasi baris elementernya. Sebenarnya sama ya seperti operasi baris elementer dari soal nomor 2. Tadi saya sederhanakan bentuknya, baris pertama dibagi 3, kita dapatkan ini, kemudian baris kedua dikurangi 5 kali B1, kita dapatkan ini, kemudian baris ketiga dikali minus 3 kali 8, maksudnya ini salah ya, ini baris kedua, tidak ada baris ketiga soalnya. Ini baris kedua dikali minus 3 kali 8. Setelah itu kita dapatkan ini kita dapatkan ini. Kita cari nilai masing-masing dari setiap variabelnya. Ini kan seperti tadi, kita kali dengan W, X, Y, Z.
Kita kali, kita dapatkan Y sama dengan S. Dia pasti mempunyai banyak solusi persamaannya. Maka saya jadikan sebuah parameter, saya umpamakan menjadi S. Kemudian yang Z juga saya umpamakan menjadi T, maka W ditambah 1/4 Y sama dengan 0, W sama dengan min 1/4 S. Ini Y kita ubah menjadi S. Ini sama, X ditambah 1/4 Y ditambah Z sama dengan 0, X sama dengan min 1/4 S min T. Karena Z sudah memiliki nilai T, maka kita ganti di sini menjadi T. Setelah itu kita masukkan ke sini. Kita pisahkan antara nilai variabel S dan juga nilai variabel T. Pemisahan ini sama seperti yang saya jelaskan tadi di soal nomor 2. Oke, kita akan kembali ke jawaban yang tadi ini. Sehingga kita mendapatkan basisnya adalah ini. Kok bisa? Nah, ini kita ambil basis dari nilai ini. Kita ambil basis dari nilai ini. Jadi nilai dari S kita ambil, nilai dari T kita ambil, sehingga basisnya adalah ini. V1 min 1/4, min 1/4, 1, 0. V2 adalah 0, min 1, 0, 1. Dengan dimensi sama dengan 2. Ini dimensi yang ke-1, ini dimensi yang kedua. Ini adalah bukti bebas linier dan merentang. Kita lihat bebas linier terlebih dahulu. Sebuah persamaan dikatakan bebas linier atau tidak bergantung linier jika solusi SPL homogennya memiliki solusi trivial atau ini skalarnya memiliki nilai 0. Jadi di sini bisa kita lihat langsung, tanpa menghitung langsung bisa kita lihat, ini kan K1-nya sudah terdapat nilai 1, maka langsung K1 ditambah, berhubung ini K2-nya 0, berarti ini kan 0. Jadi K1 sama dengan 0. Ini adalah 0. K2 juga, ini sudah ada K2 dengan koefisien 1, atau nilai K2 langsung dapat ditemukan, maka K2 sama dengan 0. Karena hanya ada satu nilai V untuk K1 dan K2, yaitu 0, maka SPL tersebut dinyatakan bebas linier atau tidak bergantung linier. Kemudian bukti yang merentang. Kita dapat membuktikan bahwa SPL tersebut merentang dengan mengambil sebarang vektor. Bisa kita lihat di sini, sebuah persamaan dikatakan merentang jika K1 dan K2 memiliki nilai atau determinannya tidak sama dengan 0. Tetapi di sini saya buktikan merentang dengan mengambil sembarang vektor. Sembarang vektor yang pertama adalah minus 1/2, minus 3/2, 2, dan 1. Sedangkan sembarang vektor yang kedua ada minus 5/4, minus 13/4, 5, dan 2. Nah, sembarang vektor ini untuk apa sih? Sembarang vektor ini saya gunakan sebagai nilai W atau nilai jika perhitungan K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2. Nah, jika K1-nya adalah ini, keduanya adalah, nah, jika V1-nya adalah ini V1, ini adalah V2, kemudian ini adalah nilai W-nya, maka berapa nilai K1-nya dan juga K2-nya,
Jika K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 adalah minus 1 per 2. Minus 3 per 2, 2, 1. Ternyata dapat kita dapatkan K1 itu ternyata nilainya adalah 2. Dan K2 adalah nilainya adalah 1. Bisa kita buktikan jika K1 adalah nilainya 2. Ini adalah 2. Ini adalah 1. 2 dikali min 1 per 4 jadi minus 2 per 4. Kemudian K2-nya kan 1. 1 dikali 0 kan tetap 0 kan. Jadi kan min 2 per 4 ditambah 0 sama dengan minus 2 per 4. Minus 2 per 4 saya sederhanakan lagi menjadi minus 1 per 2. Samakan dengan nilai yang ini. Nah, kita lihat lagi. Kalau misalnya masih belum percaya. Ini ada 2 dikali min 1 per 4, ada minus 2 per 4, ditambah K2-nya kan minus 1. Jadi ini minus 2 per 4. Ini minus 1, kita samakan banyak-banyak, ini dikalikan 4, pembilang juga dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah minus 6 per 4. Kita sederhanakan menjadi minus 3 per 2. Dia yang pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2, jadi minus 3 per 2. Sama dengan ini. Ini 2 kali 1, 2, ditambah ini 0, 2. Sudah saya buktikan. Kemudian sebarang vektor yang kedua. Saya ambil sebarang vektor yang kedua adalah ini, maka kita harus cari nilai K1-nya dan nilai K2-nya berapa sih? Ternyata kita dapatkan K1-nya adalah 5, K2-nya adalah 2. Nah, bisa kita lihat jika 5 dikalikan dengan 1 kan 5. 5 ditambah 0 jadi 5. Kemudian jika K1-nya adalah 5, K2-nya adalah 2, 5 dikali 0, 0, 2 kali 1, 2, 0 ditambah dengan 1, berarti, maksudnya 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. Kita lihat yang ini, saya akan buktikan. Tadi kan K1-nya adalah 5, jadi 5 dikali minus 1 per 4, jadi minus 5 per 4. Kemudian ditambah dengan K2-nya adalah 2, karena ini 0, maka akan hasilnya akan 0, jadi sama dengan minus 5 per 4. Samakan, jadi terbukti SPL tadi adalah, sehingga terbukti SPL tersebut merentang, karena dia memiliki nilai di setiap K1 dan K2-nya, seperti ini. Sekian penjelasan dari tahap penyelesaian soal ujian akhir semester aljabar linier dari saya. Apabila ada kesalahan dan penjelasan yang saya ucapkan ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.